itu ceritanya ada dua geng besar, yaitu geng Brahma dan geng Rokuara Tandai. Mereka ini ingin bentrok di tengah jalan, sehingga jalan itu keadaannya macet total. Di tengah bentrokan itu ada duel antara Draken dan Tyrannosaurus. Nah, Draken di sini membalaskan pukulan dari Tyranno. Badan dia yang segede gaban itu sampai terbental dan melayang di udara. Namun, saat mereka berdua ingin gelut yang sungguhan, tiba-tiba ada polisi yang membubarkan mereka. Saat Draken dan Takemichi cabut dari tempat itu, Draken cerita kalau dia itu kenal dengan Akashi Takeomi, dan sekarang dia sudah masuk dalam geng Brahma. Nah, pasti banyak banget yang nanya, kemana si kucing manis kita, Inui? Oh gitu permainan liciknya. Dan gak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke dalam pembahasan chapter 215. Nah, di awal chapter ini, Takemichi dan Inui udah sampai di bengkelnya Draken. Sambil duduk santai, Takemichi ini memikirkan apa yang dikatakan oleh Draken tadi, yaitu tentang Draken yang sekarang udah menjadi anggota geng Brahman. Takemichi juga nggak nyangka dan nggak percaya kalau itu benar terjadi. Setelah itu, Inui menyuruh Takemichi untuk mengeringkan badannya. Dan Takemichi mengucapkan terima kasih kepada Inui. Ini adalah hari yang mengerikan dalam hidupku. Ya, sama Takemichi. Bahkan, aku sampai terseret dan terlempar tadi. Dan Takemichi tanya kepada Inui, "By the way, Draken kemana?" Dan Inui menjawab, "Oh, dia ada di luar, lagi sama Brahman. Mereka berdua mungkin lagi berbicara tentangmu." "Hah? Yang bener? Coba aku lihat keluar." Saat Takemichi pergi keluar, Inui memanggil Takemichi dan berkata, "Aku khawatir dengan Draken. Geng Brahman itu berbeda dengan geng yang lainnya. Mereka ini lebih dekat dengan geng Yakuza. Mereka adalah geng orang dewasa, dan ada cerita gelap tentang mereka. Jadi, hati-hatilah Takemichi." Ngedengar itu, Takemichi bilang iya, dan melanjutkan keluar untuk menemui Draken. Nah, pindah ke Draken dan Akashi, mereka berdua ini lagi bertengkar, dan Draken bilang kepada Akashi, "Aku tidak pernah mendengar tentang Akashi ini." Sambil ngegas, Draken bilang, "Aku tidak akan pernah mengampunimu bila kamu mengajak Takemichi bergabung kepada gengmu. Jangan berani-beraninya ngebuat mantan anggota geng Toman terlibat dalam ini. Itu yang kamu janjikan, kan?" Dan sesampainya Takemichi di luar, dia melihat Draken dan Akashi ini lagi bertengkar. Takemichi bilang, "Tunggu Draken, apa yang kamu bicarakan barusan? Tolong jelaskan." Lalu dijelaskanlah kalau alasan Draken masuk ke dalam geng Brahman itu karena dia ingin membawa Mickey kembali. Ngelanjutin perkataan itu, Senju bilang, "Aku dan geng Brahman ingin menghancurkan geng Kanto Manji yang dipimpin oleh Mickey. Kita bekerja sama karena kita punya tujuan yang sama." Lalu, Akashi menambahkan, "Takemichi, aku menyukai tujuan dari Toman, yaitu ingin menciptakan era baru, sama seperti Meiki. Tapi kita berbeda dengan Kanto Manji. Mickey gini sekarang udah menjadi orang jahat. Namun bila kita berkumpul, mungkin kita akan membuatnya dia kena mental." Lalu Senju bilang kepada Takemichi, "Hei Takemichi, saat kamu melihat dua geng besar ini, aku yakin kamulah yang paling menonjol. Aku berniat untuk menjatuhkan Sano Manjiro. Jika kamu punya tujuan yang sama, maka bergabunglah dengan kami, geng Brahman. Brahman akan datang menyambutmu." Pas denger tawaran langsung dari ketua geng Brahman ini, Takemichi sempat mikir dua kali. Kalau sebelumnya Takemichi pernah berkata, dia udah gak tertarik gabung dengan geng-gengan yang kayak gini. Tapi Takemichi berkata dalam hatinya, dia udah gak berhasil cari kawan sejalan. Dan aku udah mentok dan gak ada petunjuk lain saat ini. Untuk membawa Mickey kembali saat ini, apakah ini cara yang terbaik? Nah, di sini Draken langsung motong pembicaranya dan bilang, "Jangan buat omong kosong. Jika kamu mengajak Takemichi bergabung, maka sekarang kita jadi musuh." Kawaragi Senju yang membalas perkataan Draken, dia bilang, "Hah, kalau gitu,
kenapa kita harus bunuh-bunuhan di tempat ini? Lalu Takemichi bilang, kalau aku nggak melakukan apapun, maka masa depan gak ada yang berubah. Sambil bilang pada Draken kalau aku akan bergabung ke dalam geng Brahman. Lalu Akashi menjelaskan lagi kalau geng Brahman ini memang ingin menghancurkan Kanto Manji. Tapi bukan berarti kalau kita akan melawan Mickey. Itu sebabnya Mickey ingin Draken dan Takemichi yang dia kenal itu bisa membujuknya. Bagaimanapun caranya. Ya kalau bisa kita semua ini tidak ada berkelahi satu sama lain. Jadi tolonglah mengerti Draken. Dan sekarang hujan udah berhenti. Draken memutuskan ya kalau Takemichi sekarang gak apa-apa jadi anggota geng Brahman. Karena punya tujuan yang sama. Sambil berjabat tangan, Draken bilang kepada Takemichi, "Selamat datang di geng Brahman." Setelah itu, tekadnya Takemichi kembali lagi, yaitu untuk mengajak Mickey kembali. Lalu Senju bilang, "Ya, sekarang sudah diputuskan kalau Takemichi bergabung dengan geng Brahman." Terus Senju ini memberikan payung kepada Takemichi. Mungkin payung ini yang jadi simbol. Dan Senju bilang lagi kepada Takemichi, kalau mulai sekarang, kamu yang membawakan carrier. Takemichi kaget dong yang mendengar perkataan itu. Lalu Senju ini mengajak Takemichi bertemu jam 3 sore di Harajuku. Akashi bilang pada Takemichi, "Hei Takemichi, Senju pasti menyukaimu." Dan keesokan harinya, jam 3 sore di Harajuku, Senju bilang kepada Takemichi kalau dia udah lama menunggunya. Lalu Senju ini mengajak Takemichi pergi. Takemichi yang heran kenapa ada cewek di sini dan mengenali dirinya, padahal aku datang ke sini udah janji sama Senju, ketua dari geng Brahma. Dan ceritanya bersambung di chapter selanjutnya.